Baik lagi di tips and trick mencari investor ya. Setelah kemarin gue sharing soal gimana cara gue mendapatkan investor. Nah sekarang gue mau sharing tekniknya nih, bener-bener teknis ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan udah gue kasih tahu nih gue gimana cara dapetin investor. Nah buat teman-teman mungkin juga tidak seberuntung gue gitu, pasti banyak yang kesulitan atau yang baru mulai. Nah ini adalah teknis yang bisa gue sharing ke kalian bagaimana mendapatkan investor. Gue rasa teknis ini bisa diterapkan di level manapun ya, mau di level corporate ke, mau di level UMKM, mau di level startup, coba-coba itu gue rasa bisa. Tapi disclaimer nih, sejauh ini berdasarkan apa yang gue pelajari, yang gue dapatkan dari buku, dari seminar, dari pengalaman gue. Jadi gue sharing ke kalian, monggo kalau cocok diambil, kalau enggak ya udah kita berburu takjil. Oke, kita mulai. Biji kopi gue ambil dari petani di berbagai daerah dan gue roasting sendiri dan gue taruh di tokopedia.com/toko Uncle Joe. Buat yang mau nyobain silahkan check out di sana. Kita lanjut. Pertama-tama nih, ini teknis cara cari investor. Siapin list nama, guys. Ini gampang banget, guys. Lu menyiapkan list nama. Jangan bilang gue nggak punya teman Uncle, nggak bisa, guys. Lu punya temen, pasti lu punya kenalan. Nah, ini gue sebutin. Banyak lu pasti langsung kebayang nih. Kalau gue sebutin ini lu pasti langsung kepikiran ya, banyak banget. Pertama mulai dari keluarga lu dulu ya, dari orang tua, anak-anak, kakek, nenek, kakak, adik perempuan. Nah salah satunya gue tuh, kakak gue yang jadi investor gue awal-awal ya kan. Kakak atau adik laki-laki, tante, paman, saudara sepupu, teman kerja, teman sekolah, teman satu organisasi, teman sehobi. Wah, bisa jadi loh teman sehobi lu jadi investor lu. Tetangga, teman kegiatan olahraga, rekan bisnis, orang tua teman anak Anda. Lu bayangin tuh. Orang tua teman anak Anda. Oh, gimana tuh? Teman arisan, orang yang lu seganin. Siapa? Lu cek siapa ya yang gua seganin ya. Wah, lu kebayang kan? Hubungi dia. Orang yang lu temu di tempat nge-gym misalkan, bisa jadi mereka investor lu. Atau pemilik usaha, mungkin salon langganan lu ya, toko langganan, jasa, bengkel, restoran yang lu sering datengin, konsultan pajak lu, bisa jadi konsultan keuangan, toko komputer, mungkin langganan lu butik ya, orang yang mungkin ada temen yang pengen usaha sendiri. Nah lu bisa tawarin proposal yang lu siapin. Jadi lu bikin dulu list nama ini, banyak aja pokoknya, nanti disortir. Yang penting punya dulu listnya. Karyawan, dokter, langganan lu kan sering ke dokter tuh, kalau sakit-sakit ya coba tawarin ke dokter. Dokter hewan, pejabat, pengacara, toko bunga langganan. Nah sering kan lu buat beli bunga ke cewek lu kan, atau ke gebetan lu, tuh lihat di listin namanya. Manajer, supervisor, pegawai bank, agen asuransi yang nawarin lu, agen properti, arsitek ya, guru, perancang busana, perawat, koki. Lo ada kenalan koki gak? Chef tuh, salah satu investor gue chef loh sekarang nih, ada nih Chef Desi. Ahli kecantikan ya, tenaga pemasaran, marketing, teknisi mungkin, pegawai negeri, pegawai swasta, personal trainer, guru les, kontraktor, supplier, ahli gizi, atau orang yang lu hormatin. Banyak kan listnya kan, lu bisa tulis itu siapa ya kira-kira. Lu tulis, lu breakdown tuh nama-namanya ya, jangan bilang nggak punya nama. Oke? Yang kedua, setelah nama udah banyak nih, lu punya stok namanya, lu siapin proposal, guys. Proposal bisnisnya lu mesti siapin dong ya. Game plan, apa sih konten yang di dalam proposal? Yang gue bikin adalah kontennya. Game plan, gue planning gue ngapain. Target BEP, lu mesti tahu target BEP sejak lu nyusun proposal. Skema bagi hasilnya, karena investor itu kepentingannya ya cuma cuan doang. Di perspektif gua, investor buat gua nggak perlu tahu teknis pekerjaan kita. Di kasusnya gua, investor nggak perlu tahu cara gua beli bahan baku, stok opnam, nggak perlu tahu guys. Yang penting cuan aja. Di kacamata gua, investor tuh yang paling penting bagi dia adalah uang dia baliknya berapa lama. Cuan gak nih bisnisnya? Itu. Kalau gue jadi investor, pasti gue nyasarnya ini duit yang gue taruh ke dia balik gak ya? Itu aja guys ya. Di luar ada motif lain dari investor, mungkin mau cuci uang, itu nggak tahu ya. Nggak tahu itu, di luar kendali gue. Tapi ya itu yang gue lakukan. Terus investor dalam proposal lu mesti sertakan ROI-nya, return of investment-nya. Ya kira-kira berapa lama tuh. Kalau BEP-nya mungkin 4 bulan atau 8 bulan, ROI-nya dia mungkin setelah
di bulan ke-9 atau bulan ke-10. Ya lu bikin ROI-nya deh di situ, skema perhitungannya. Nah, setelah punya list nama, proposalnya ada, jangan didiemin dong. Itu nama-nama itu hubungi atau disortir yang paling berpotensi. Dari 300 nama jadi 100, jadi 50 mungkin yang lu coba hubungi. Cara ngehubunginya juga sama. Kalau ke om tante kan lu tinggal kontak aja lah ya yang deket-deket. Tapi kalau ke yang jauh, misalkan ke temen, ke keluarga jauh gitu ya, saudara jauh ataupun kenalan yang kira-kira berpotensi, tinggal telepon janjian buat lu presentasi bisnis lu. Jadi gua rasa itu yang teknis yang bisa gua sharing. Dari lu janjian sama mereka, ada 3 jawaban. Ya ini gua udah kasih tahu jawabannya dari awal. Ada yang akan jawab, aduh nggak deh. Gitu. Ada yang akan bilang begitu tuh dalam penawaran bisnis lu. Ada juga yang bilang, coba gue pelajarin dulu ya. Nah biasanya ini ngambang aja lu digantung gitu, di ghosting mungkin ya. Tapi ada jawaban ketiga, hayu, oke nih bagus gitu. Nah orang-orang yang jawab hayu, oke nih bagus nih, ini yang lu follow up. Ini yang 2 tadi, aduh nggak deh, udah lewatin aja. Yang bilang coba saya pelajari dulu, ya udah skip aja. Yang ngomong hayu ini nih yang oke, bagus nih, ayo deh. Nah itu dia yang perlu digas. Gua rasa itu yang bisa gue sharing ke kalian, teknis bagaimana mendapatkan investor atau mencari investor. Ya ini teknisnya, silakan lu lakukan. Kalau cocok dan bisa masuk dalam gaya lu, silakan aja lu cobain cara gue ini. Semoga membantu. Terima kasih.